Keluarkan. Kabarnya. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sunda Kalong, tanpa terasa episode demi episode telah kita jalani, dan alhamdulillah kita semua tim Sunda Kalong selalu sehat dan alhamdulillah ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalian pun sahabat Sunda Kalong selalu sehat, selalu melimpah rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini kami semua tim Sunda Kalong akan menguak tentang cerita warga yang berada di Kampung Bojonggede. Konon beredar cerita di masyarakat atau buah bibir di masyarakat kalau di sini tuh sering melintas sosok makhluk berjenis harimau Jawa mungkin ya, tepatnya itu yang kuning garis hitam. Yang bikin kami semua penasaran tim Sunda Kalong, mungkin sosok makhluk tersebut ada menampakkan wujud tersebut pada warga itu, mungkin bisa diambil ada pesan-pesannya gitu ya, mungkin mau nitip pesan ke anak cucunya ataupun apa. Insya Allah kesimpulan dari tim Sunda Kalong, beliau itu bukan bermaksud mengganggu ya Kang ini ya. Bukan bermaksud mengganggu, mungkin ada salah satu pesan buat anak cucunya yang tak tersampaikan mungkin ya. Ya di sini tuh sekitaran sini perkebunan cabai rata-rata sama perkebunan tembakau. Ini tembakau sebelah sini, tembakau semua. Ini tembakau semua sebelah sini. Insya Allah kita semua tim Sunda Kalong bersama saya dan Kang Ian beserta Kang Ale pula akan menggali atau mengungkap penampakan makhluk tersebut. Gimana Kang Ian? Takut keburu taruh malam ya. Biar ibaratkan saling menjaga ya, biar kita pada selamat. Kalau kan kalau ntar energi terlalu malam, energinya cukup kuat, Makin kuat pula yang kuat. Mungkin dia mau ngasih amanat kali ya, apa nggak tahu. Waktu zaman dulu ada seorang manusia yang ibaratkan melihara makhluk kayak gitu, dan konon katanya waktu di perumahan di kebun ini ada satu rumah ya katanya, tapi nggak satu rumah. Dan terus cerita yang itu yang kali yang pohon tisuk itu ya katanya menurut buah warga ya, menurut bincangan warga, konon katanya dia menimbulkan eksistensi tersebut dengan mencakar-cakar pohon tisuk ya kalau ini juga energinya lumayan cukup kuat kan. Kita coba gali, mungkin dengan adanya Sunda Kalong bisa terungkap sebuah mistis di Kampung Bojong tersebut ini, dan kita cari tahu juga kenapa ini bisa disebut Bojonggede ya. Itu kan istilahnya kan ini ya, karun kita juga ya, kita lahir di sini. Semoga aja ada manfaatnya bagi kita semua maupun buat kalian semua yang subscriber Sunda Kalong. Mohon doanya juga. Karena tidak lepas dari maksud dan tujuan kita ya Kang Ian ya, tujuan kita hanya satu, siar dalam misteri. Insya Allah mencari satu, meskipun menyampaikan satu kebaikan demi saudara-saudara kita yang lain. Tidak ada maksud dan tujuan lain. Berikutlah mungkin yang bikin kami lebih menarik itu, selain berniat siar dalam misteri itu, ingin mengungkap atau kisah balik sejarah penyebaran agama Islam pada zaman dulu ya Kang ini. Ya insya Allah cukup menarik kan dari dua cerita masyarakat tadi. Yang kedua itu lebih menarik, katanya cakaran harimau itu nyampe 2 meter di pohon tisuk itu. Insya Allah akan kita gali pada malam ini. Mohon doanya dari semua, mudah-mudahan kami semua selalu selamat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana Kang Ian eksekusi? Dikarenakan mediator kita lagi ini, Kang Ian lagi mencoba komunikasi dengan makhluk asal sekitaran sini.
semoga aja makhluk tersebut bisa menyampaikan apa gitu amanat-amanat kesimpulannya malam ini. Tangan gimana? Kebetulan tepat di kebun ini, kebun tembakau Yang tadi diceritakan itu, di mana seorang petani itu berpapasan langsung dengan penampakan wujud harimau Jawa seperti itu. Berhadapan sekitar 5 meter kurang lebih. Karena sebelum kami kesini tadi sore juga sempat berbincang juga, minta informasi ke pemilik kebun, tapi beliau tidak bersedia menyampaikan secara langsung di video ini, maka mungkin ceritanya diwakilkan ke saya. Tapi masyarakat di sekitar sini itu sudah tidak asing dengan cerita ini, makanya insya Allah kita akan menguak siapa dan apa tujuannya menampakkan diri pada petani yang ada di sini. Mana aja diaturnya? Iya, datang. Jadi nah pada cuman sih kan Mungkin ini salah satu proses pembelajaran pula, tapi sebelumnya udah dididik terlebih dahulu, tidak sembarangan ini ya Kang Yen ya, tidak sembarangan kita ngambil begitu aja mediator. Insya Allah mudah-mudahan selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tiba saya sudah merasakan amarahnya menahan. seperti sahabat Sunda Kalong, karena energinya terlalu kuat, jadi tubuh mediator ini belum mampu menerima energi yang sangat besar, jadi beralih ke dimasukkan atau ditarik sama Kang Ian, karena dia khawatirkan tubuh sang mediator tidak mampu ya Kang Ian. Terus gimana nih Kang? ini kan dia lagi interaksi sama makhluk tersebut. Jadi tadi mungkin masih tahap pembelajaran ya mediator. Jadi emang sengaja ditarik sama Kang Ian ya, karena energinya cukup besar, sangat besar. Tapi baru sedikit pun informasi, alhamdulillah sangat bermanfaat ya. Mungkin beliau menampakkan diri itu karena nyuruh pulang gitu, pulang mau maghrib seperti itu. Kalau bisa saya jabarkan untuk sementara ini. Kita coba baca tasbih ya. Keluarkan. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kaganggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi sarang saha. Sahabat, energi yang masuk cukup besar. Jadi sangat kuat energinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah energi yang masuknya energi positif, jadi kita bisa tenang karena
Insya Allah yakin kalau energi yang positif ini tidak akan mengganggu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten sepuh abdi yang ngawagel sanes badai kumawantun hayong terang sejarah tempatan gitu manawi sepuh sapiasa ngabewarakeun ka abdi gitu. Mugi aya manfaatna wasilana kangge diri abdi khususna umumna kangge sararean we di dieu. Jadi Kang Ale bertanya, coba menggali dengan teks bahasa Sunda, mencoba bertanya sejarah berdirinya. Abdi silaturahmi we sepuh hadieu hayong terang gitu sejarah-sejarah ieu penyiar agama Islam di kampung ieu menawi sepuh tiasa ngabewarakeun ka abdi gitu. Mugi aya wasilana sareng omong. Beliau ini Tidak suka cahaya yang terang, jadi minta lampunya diredupin misalnya. Kang Ale coba bisa bertanya siapa nama beliau? Ade aing nitip. Nitip apa Ki? Aleri Insya Allah aing. Aleri saya kabe. jadi mohon terus. maksudnya Eling itu ingat kalian semua, Eling siakabe ingat kalian semua, mungkin yang dimaksud sama beliau ingat, mungkin kita harus ingat sama sang pencipta kita, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang sepuh teh sareng saha? Aing anu katelah. Si pinjang. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Alhamdulillah. Jadi sahabat Sunda Kalong, Aing nitip. Alcok hirup. Zaman geus akhir ke saya. Mana disebut badag keimananana. Badag kina sagala. Nah, kadayo kaedanan kudunya harta nu moal bisa nyalamatkeun saya kabeh. Lain kungaran unggul ku perilaku pagawean. bojong yang besar keimanannya, bojong yang besar Ayeuna tuh seperti itu mungkin. Kabah geus 2 tahun ku saya teu diijak. Tara kan aleleh kudu kalah itu. Eta teh anolong jeung saya. Eta teh penyakit ke saya, nyari lakakeun saya. Nah, sarieun kudu kalah itu. Sieun mah kudu nyiptakeun saya kabeh. Ulah sieun kudu kitu. Dan kitu diciptakeun ku pangeran. Lamun saya sarieun ku pangeran salamet. Harta Aing baheula sok ngajaga eta patempatan amanat. Ayeuna mah teu harayang aing. Naleuleuk saria pagawean. Wadarangke ancur nangke upamula saya kabeh. Oh, sia syukur hayang apal mah
mohon taya di maksud sareng tujuan incu-incu nu kabeh teh ariut sia ku sia memulai naon dina memulai keadaan anak tuturkeun jejak manehanana aing mah lila jeung balik jadi ayo atau nuhun terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Jadi sahabat, sosok yang barusan masuk tuh sosok yang dinamakan Mbah Pincang. Mungkin kalau di sekitaran masyarakat Kampung Bojonggede dan desa-desa sekitar, mungkin sampai ke daerah Patro dan daerah Kamancingan, Pamutingan ataupun daerah Sukaraja sudah sangat terkenal sekali dengan sosok Mbah Pincang. Jadi beliau itu menampakkan telapak kaki di tanah itu 3, kaki belakang 2, kan kaki depan harusnya 2, tapi ini 3 gitu, di depan tuh nggak ada 1. Ya entah kan kita masyarakat di sini sering melihat jejak-jejak tersebut setiap pagi gitu kan, ketika masyarakat bertani sering melihat jejak harimau. Tapi beliau itu berpesan sejarah berdirinya Bojonggede itu, yang dulunya itu Bojonggede itu bojong yang gede ataupun bojong yang besar keimanannya, besar kecintaannya sama anak fakir miskin, anak yatim. Bojong yang besar dalam mempelajari segala sesuatu kebaikan. Tapi sekarang katanya bojong itu menjadi kecil katanya, bukan bojong besar lagi. Jadi sekarang katanya tingkah laku kita itu semakin mengecil, semakin kecil tingkat keimanan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin nilai-nilai ibadah kita itu semakin mengecil dengan banyaknya berbuat dosa di sana sini, seperti itu. Mungkin maksud dan tujuan dari Eyang Pincang ini menampakkan diri kepada pemilik kebun tersebut yang dia ada di sini itu, maksud dan tujuannya itu agar cepat pulang, mengingat pulang mungkin udah mau maghrib, segera mandi, segera sholat, seperti itulah maksud dan tujuannya. Nah, ketika saya tanya kenapa wajah Eyang waktu menampakkan diri menjadi sosok harimau itu terlihat wajah itu sedih, ya katanya sedih karena mau maghrib kalian masih ada di kebun, seharusnya mau maghrib itu kalian tuh udah mandi, udah mempersiapkan diri untuk sholat, seperti itu maksud dan tujuannya. Tidak ada maksud dan tujuan untuk menakut-takuti sebenarnya. Justru beliau itu sayang ya dengan anak cucu yang ada di sini. Mungkin ayo cepat pulang mau maghrib, seperti itu. Udah saatnya bersih diri dan mempersiapkan diri untuk sholat. Dan buat warga masyarakat di sini kan dan mungkin juga buat ini salah satu pesan positif ya buat kita semua. Kalau mungkin sekitaran jam 5 sore itu sebaiknya segera pulang lah gitu ya, ataupun setengah 5 sebaiknya pulang gitu. Waktu masih keburu setengah 5 itu sholat asar ya, mandi sholat asar, seperti itu maksudnya. Tidak ada maksud dan tujuan lain, bukan untuk menakut-nakuti warga sekitar, tapi untuk mengingatkan untuk beribadah, segera pulang dan beribadah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin lebih baik lagi, kenapa mesti takut ya? Jadi kenapa mesti takut dengan wujud-wujud sosok seperti itu? Jadi ada nilai positifnya Kang Ale. Gimana tambahan dari Kang Ale?
Cuman tadi pesan positifnya sangat bagus banget ya buat kita semua. Itu termasuk karuhun ya, karuhun kalau disebut itu karuhun kita semua yang menyampaikan kita harus ingat eling kalau bahasa Sundanya gitu. Segitu aja. Terus katanya udah 2 tahun Ka'bah itu nggak ada yang injak ya. Nggak ada yang injak. Kenapa? Tapi kan itu kan bukan ranah kita ya kalau ke situ, mungkin itu ranahnya lain lah daripada kita. Mungkin kita itu hanya saling mengingatkan untuk ayo beribadah, jangan takut dengan sesuatu apapun kayak gitu. Insya Allah mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata kurang baik gitu buat untuk kru-kru kita semua juga. Ya bila ada kekurangan ataupun banyak kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf. Karena namanya juga manusia, kami manusia yang sangat lagi belajar ya Kang. Tentu banyak kekurangan, kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan mungkin timbul dari pembicaraan kita ini. Gimana Kang Ian, ada kesimpulan? Mungkin sedikit ya kesimpulan dari saya mungkin ya. Alhamdulillah amalan yang bikin ke kita untuk mengingatkan ya, yang jalan bagus. Wah ini amanat. Jadi namanya Ustadz jadi harus dengan tingkah lakunya. Jadi harus mencontohi ke anak-anak. Ya cukup gitu dari saya. Alhamdulillah kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya ya dari kejadian barusan. Semoga Anda yang selalu setia mendukung channel kami ya, terutama diberi kesehatan ya, buat ibadah, dilancarkan rezekinya buat ibadah segala sesuatu juga. Amin. Kita buat ibadah ya. Jangan lupa dukung channel kami agar terus berkembang. Like, share, komen, dan subscribe channel kami. Insya Allah berjumpa di lain episode yang akan datang. Sebelum kita ditutup, kita tutup aja dengan sholawat aja ya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Sholawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Sholawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Sholawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat, sampai jumpa di lain episode. Semakin perbaiki sholat kita, insya Allah semakin baik sholat kita, semakin baik pula jalan kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.